Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Dwi Asari Harahap, NPM 2040606072 dari lokal A3, jurusan bimbingan dan konseling. Jadi hari ini saya bakal bahas perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi pembahasan yang pertama kita bahas adalah apa itu pengertian dari perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mempengaruhi dalam tatanan sosial yang baru, seperti perilaku seseorang, sikap seseorang, dan serta nilai-nilai sosial, baik dari tradisional maupun menjadi modern. Perubahan sosial sendiri dapat bersifat cepat atau lambat, dan maju atau mundur, serta juga bisa terlihat atau tidak terlihat, (sembunyi). Namun, perlu kita ketahui bahwa setiap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat tentunya akan membawa atau memberikan dampak positif dan negatif bagi semua masyarakat. Contohnya, dalam perubahan sosial yang terjadi pada era modern sekarang, khususnya dalam bidang teknologi, yang mana memberikan banyak perubahan bagi masyarakat, entah dalam segi sosial, budaya, maupun dalam segi lainnya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, kita bakal membahas tentang dampak dari perubahan sosial tersebut. Dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, perubahan demi perubahan telah memberikan banyak hal-hal yang tak terduga bagi masyarakat. Entah itu dalam segi komunikasi, ekonomi, dan gaya hidup, pendidikan, budaya, pola hidup, dan lain-lainnya. Namun, dalam adanya perubahan tentunya memberikan dampak positif dan negatif, tergantung masyarakat bagaimana dalam menyikapinya dan menanggapinya. Kita akan membahas 2 contoh dalam dampak positif dari perubahan sosial tersebut. Pembahasan yang ketiga, kita bakal bahas contoh dari dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya, terbentuknya nilai dan norma baru, terciptanya tenaga kerja yang lebih profesional, seperti adanya integrasi. Sedangkan dampak negatifnya, lembaga sosial ada pada suatu masyarakat tidak berfungsi dengan semaksimal mungkin. 2. Disorientasi pada nilai dan norma yang ada pada masyarakat. 3. Adanya penurunan moral yang terjadi pada remaja masa kini. Lanjut ke pembahasan yang kelima, contoh dari adanya perubahan sosial dalam bidang pertanian. Yang dimana ketika dulu saya masih SMP, para petani masih membajak sawah dengan menggunakan sapi dan kerbau ternak mereka. Tetapi sekarang sudah memakai alat mesin yang canggih, yaitu traktor. Dalam segi kepercayaan pun, perubahan sosial memberikan dampaknya, yaitu contohnya, ketika dulu orang-orang Indonesia berpegang teguh dengan kepercayaan, dalam perubahan sosial ini memberikan kemajuan yang begitu pesat dalam teknologi. Contohnya seperti dalam hal berkomunikasi, yang dimana dulu pada saat saya masih beranjak di bangku kelas SD, berkomunikasinya hanya menggunakan surat menyurat seperti memakai atau menggunakan kotak pos. Dan sedangkan menelpon dengan telepon yang menggunakan kabel dengan tombol
nomor yang berbentuk bundar atau yang disebut rotarial. Namun, seperti melalui proses perubahan sosial yang sangat panjang, maka muncullah beberapa handphone merek terkenal yang biasa kita sebut dengan iPhone, yang bisa digunakan sebagai alat berkomunikasi melewati video call, telepon call, dan lainnya. Tetapi dengan adanya perubahan tersebut, ada beberapa dampak negatif dan positif yang dialami oleh masyarakat. Dampak negatifnya yaitu membuat individu menjadi lebih malas melakukan sosialisasi secara fisik maupun bertatap muka, membuat individu menjadi malas dalam belajar dan membuka buku, bertebaran konten negatif, dan banyaknya berita hoaks yang tersebar dapat membuat orang menjadi terganggu pekerjaannya, dan membuat anak kecil menjadi berpikiran dewasa sebelum waktunya, dan adanya sifat bullying. Adapun dampak positif yaitu bisa berkomunikasi dengan jarak jauh, saling mengenal orang-orang tanpa bertemu muka atau bertatapan, membuat informasi yang lebih luas. Dalam permainan pun sudah tidak lagi kita jumpai permainan zaman dahulu seperti congklak, bekel, dan karet, yang dimana sudah tergantikan oleh permainan game online seperti game Dota, Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan lain-lain, ataupun game konsoler nenek moyang. Namun, sekarang malah mengedepankan logika dan bukti-bukti yang telah ada. Masih ada banyak lagi dampak yang diberikan oleh suatu perubahan sosial ini. Pembahasan ke-6 yaitu peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang disruptif. 1. Mengembangkan potensi anak untuk mengenal kemampuan dan bakatnya dalam meraih cita-citanya. 2. Melestarikan kebudayaan dengan cara mewariskannya dari satu ke generasi berikutnya. 3. Merangsang partisipasi demokrasi melalui pengajaran keterampilan berbicara dan mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional dan bebas. 4. Memperkaya kehidupan dengan cara menciptakan cakrawala intelektual dan cipta rasa keindahan kepada siswa dan siswi, serta meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri melalui bimbingan dan penyuluhan. Yang kelima, meningkatkan taraf kesehatan melalui pendidikan, olahraga, dan kesehatan. 6. Yang terakhir, menciptakan warga negara yang selalu mencintai tanah airnya. Pembahasan yang ketujuh, sekolah juga merupakan lingkungan pendidikan yang sejatinya berperan melaksanakan pembelajaran dan proses sebuah sosialisasi. Berikut kita bakal bahas peranannya. Yang pertama, untuk mempersiapkan siswa atau siswi didik untuk menjadi anggota masyarakat yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Yang kedua, membentuk sikap dan minat sebagai bagian dari pembentukan kepribadian seseorang anak. 3. Anak didik belajar menaati peraturan-peraturan sekolah agar tidak ada lagi yang membantah dan melanggar peraturan di sekolah. Yang terakhir, diajarkan bagaimana cara bergaul dengan sesama teman, antara guru dengan peserta didik, serta peserta didik dengan orang yang lebih tua yang bukan guru.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ke-8, yaitu perubahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sekarang ini banyak sekali perilaku yang menunjukkan perubahan sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Di lingkungan tempat tinggal saya pun terjadi berbagai macam perubahan sosial. Yang pertama bakal kita bahas adalah perubahan jumlah penduduk di masyarakat. Contoh dari perubahan jumlah penduduk. Dahulu, sepasang suami istri memiliki anak yang lebih dari 2. Misalnya 5 atau 6 bahkan lebih dari 6. Dengan adanya program keluarga berencana atau KB, saat ini sepasang suami istri hanya mempunyai 2 orang anak. Selain dipengaruhi oleh kelahiran, perubahan jumlah penduduk dilakukan saya juga disebabkan oleh adanya kematian dan juga perpindahan penduduk. Banyak masyarakat yang berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan, tetapi juga sebaliknya, banyak perubahan penduduk yang dari kota berpindah ke desa. Yang kedua, perubahan kualitas penduduk. Perubahan kualitas penduduk, contohnya masyarakat di tahun-tahun yang lampau hanya menempuh pendidikan sampai sekolah dasar atau sekolah menengah. Namun sekarang masyarakat telah banyak menempuh lebih dari sekolah menengah saja. Bahkan ada yang bisa menjadi S1, S2, dan S3. Yang ketiga, perubahan sistem pemerintah. Contohnya, perubahan sistem pemerintah yang terjadi dalam negara juga mempunyai pengaruh bagi pemerintahan suatu dusun. Misalnya dalam suatu pengembalian keputusan dalam suatu musyawarah. Di lingkungan tempat tinggal saya, pengambilan keputusan dilakukan melalui demokrasi, yaitu melalui musyawarah mufakat. Lanjut yang keempat, perubahan mata pencarian. Contohnya, mata pencarian penduduk di lingkungan saya sebagian besar adalah sebagai petani. Namun dengan berjalannya waktu dan perkembangan pengetahuan yang mereka miliki, saat ini banyak yang menjadi pegawai negeri, karyawan, atau suatu perusahaan, dan juga ada yang pergi merantau bekerja di tempat lain. Selanjutnya, perubahan gaya hidup. Contohnya, seiring dengan perkembangan zaman, gaya hidup masyarakat pun berubah. Saat ini, gaya hidup konsumtif sudah menjangkit sampai di lingkungan pedesaan. Warga masyarakat memiliki keinginan untuk berbelanja yang tinggi. Contoh perilaku konsumtif masyarakat dapat dilihat, misalnya pada gaya berpakaian. Setiap hari selalu ada model pakaian baru yang ditawarkan, baik di toko maupun di pasar. Warga masyarakat yang merasa mampu tentunya tidak ingin ketinggalan. Selain itu, dengan adanya perubahan sosial, masyarakat mempunyai pandangan bahwa produk dari luar negeri lebih baik daripada produk dari dalam negeri. Yang keenam, perubahan karena adanya teknologi. Contohnya, para petani di lingkungan tempat tinggal saya masih menggunakan bantuan tenaga hewan dalam mengerjakan atau membajak sawahnya, dan juga dibantu oleh tetangga dalam menanam padi atau tanaman lainnya. Namun saat ini, dengan perkembangannya teknologi, para petani telah menggunakan traktor dalam membajak sawah dan juga sudah menggunakan mesin perontok padi untuk mengelola hasil panennya. Yang terakhir, perubahan budaya. Contohnya, perubahan budaya yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dapat dilihat pada perilaku anak muda saat ini. Banyak yang meniru tren-tren atau budaya masyarakat barat, misalnya cara berpakaian. Sekarang ini, jarang sekali anak muda yang mau mengenakan pakaian adat, begitu dalam acara pernikahan. Lanjut, kita bahas tipe-tipe perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi di segala bidang yang wujudnya dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang selanjutnya, pendapat para ahli tentang perubahan sosial. Para sosiologi dan antropologi mempunyai pendapat yang berbeda mengenai perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pembahasan yang terakhir adalah faktor-faktor penyebab perubahan sosial.
Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial terjadi oleh karena anggota masyarakat merasa tidak puas terhadap keadaan kehidupan yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga serta sarana-sarana penghidupan dianggap tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup yang baru. Menurut Sarjono Soekanto, secara umum timbulnya perubahan sosial dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor endogen dan eksogen. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan dari saya. Mohon lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan semoga bermanfaat ya teman-teman.